parantos tabuh opat langkung urang mitembayan wae panginten pados langkung ngamanfaatkeun waktos. Alhamdulillahillazi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji hanya kepada Allah yang Maha Suci, kepadanya kita berbakti dan memuji. Syukur hanya kepadanya yang Maha Luhur, Rabbun Ghafur, yang hanya kepadanya kita bersyukur, tak patut kita bertakabur. Alhamdulillah, di sore ini kita untuk memulai lagi, terutama di tahun 2024, kajian sore di Kamis, setiap sore Kamis pertama. Alhamdulillah, mudah-mudahan melalui acara ini kita betul-betul mendapatkan ilmu yang banyak dari guru kita, dan semoga ilmu yang kita dapati nanti betul-betul berkah dan bermanfaat. Oleh karenanya, untuk lebih memanfaatkan waktu, tak banyak untuk waktu pembukaan, supaya kita nanti lebih leluasa mengkaji ilmu dan Ustadz lebih leluasa banyak waktu, dan nanti kalaupun kita ada diskusi lebih mantap memantapkan ilmu. Kepadanya dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati was sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin al-hadits. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus keluarga besar, orang tua dan guru kita Ustadz Ukar dan Ustadz Saifuddin, begitu juga Pak Haji Uwais dan keluarga, Ustadz Isa dan para ketua serta jajaran Tashkil, PD hingga PJ Persis dan otonom di Kabupaten Ciamis. Tak lupa para mudir, asatid, dan para mujahid lembaga pendukung baik Laz, Sigab Surul Khon maupun Brigade Persatuan Islam se-Kabupaten Ciamis. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah, irodah, serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Ciamis di tahun baru, yang semoga kesempatan yang Allah berikan untuk merasakan hidup di tahun 2024 ini menjadi modal besar bagi kita untuk kita upaya senantiasa meningkatkan derajat mulia di hadapan Zat Maha Kuasa,
melalui berbagai amal utama, thalabul ilmi dan syiar agama diantaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian merupakan lanjutan dari apa yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang siasah jam'iyah ala manhajin nubuwah. Untuk menegaskan kembali Bapak Ibu, ketika jam'iyah persatuan Islam bersiasah, paling tidak ada 3 landasan yang digunakan. Yang pertama yaitu siasah nubuwah. Apa inti siasah nubuwah Bapak Ibu? Seorang pemimpin dan umat di jam'iyah ketika ia bersiasah, tentu pikiran, ucapan, tindakan yang diambil, goyahnya, endingnya, ujungnya harus islah, bukan ifsad. Jadi tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan, bukan sebaliknya dengan siasah malah menimbulkan keruksakan. Nah, itu yang dimaksud bahwa jam'iyah dalam bersiasah landasannya adalah manhaj nubuwah. Harus tercipta islah bukan ifsad. Yang kedua, berlandaskan al-jamaah, dijadikan pilar siasah jam'iyah persatuan Islam, tiada lain agar setiap ucapan, pikiran dan tindakan baik pemimpin maupun umat di jam'iyah itu mengacu kepada iyadullah ma'al jamaah. Karena kita yakin seperti yang sering diingatkan bahwa bagaimanapun kesatuan dan persatuan umat pasti akan lebih kuat dibandingkan dengan pribadi-pribadi. Jadi dengan siasah itu harus semakin merekatkan bukan meretakkan. Saprak make siasah kalau musuh gitu. Kapan kamari mah akur? Sapraku siasah balubar. Yang ketiga, landasannya adalah ad-dakwah. Hal ini untuk mengingatkan bahwa berdakwah jam'iyah persatuan Islam tidak dapat meninggalkan siasah. Karena di antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara dakwah dan siasah bagaikan 2 sisi dari mata uang yang sama. Maka kegiatan siasah dapat dijadikan sebagai bagian arena dan medan dakwah. Nah, itulah Bapak Ibu, sekali lagi ketika jam'iyah bersiasah, maka 3 landasan inilah yang dijadikan pijakan, dijadikan sebagai landasan. Sehingga ketika kita bersiasah, maka ingin tercipta hasanah fid dunya wal akhirah. Ibu, halo Ibu Araya. Ini jempling kita starwang taca. Ibu Araya? Siap. Bu, upami ibu lebet kabilik suara, malaikat ayat tadi dinya. Pan urang mah asa hadir malaikat teh mun ka masjid, mun di majelis taklim. Pan begitu tadi lebet kabilik suara mah rarasaan teh asa teh aya malaikat. Padahal malaikat mah ngiring chatting. Nya siga urang uplek kitu bu gibah dina WhatsApp. Nepi ka uplek kitu bu, wah semakin disamaraan semakin asyik. Padahal aya malaikat ngiring WhatsAppan kan. Makanya begitu badai pencoblosan tanggal 14 Februari teh sing sumanget da urang mah tadi hoyong mencipta hasanah pi dunia wal akhirah. Matak sing semangat siga badai lebaran ngadama ketupat pemilu gitu kan. Wah tuh.
Ini nikmat gitu Bu. Badai mayunan tadi tanggal 14 dengan penuh kegembiraan, bukan dengan tadi malah caci maki. Saparak rek pemilu nepi ka jadi sariun. Ngadak-ngadak serius, ngadak-ngadak masih dipohokeun. Ngadak-ngadak pembinaan jadi lalai. Itu kan yang keluar dari siasah manhaj nubuwah. Nepi ka tadi semakin beda pilihan teh, nepi ka semakin silih kanyaah. Gitu Pak. Jadi menghadapi pemilu teh penuh dengan keriangan, semangat berlomba-lomba ka pastabikul khairat. Buki ibu semangat milu kampanye, catatan malaikat lagi ngaburudul tah gitu Pak. Itu nggak ada gitu di urang tuh Pak. Piraku umat Persis teu kitu. Lamun menghadapi siasah umat Persis teu kitu, naon atuh bedana? Halo. Nah saya yakin umat Persis mah kitu. Nah da umat Persis mah cerdas. Tapi ka ibu keukeuh naros, saat cenah pilpres teh saha? Tong ribut gitu Bu cinta. Nah dan nu penting mah tanggal 14. Nya geura Bu, hanas ibu ribut saling menentukan tentang capres, pek teh calah nyoblos. Da lieur ku bilik suara kayak gitu. Takkan ulah gitu Pak. Hana sumangat ka umat tadi, harga mati nomor sekian, pek teh salah nyoblos. Nah cenah teu aya gambarna, lantaran nu keuna ka ibu mah gambarna nu keur malika ditu. Begitu tina suara-suara di tayangan foto eta eueuh atuh Pak gitu. Nah itu salah satu Bapak Ibu sekali lagi kami dari Dewan Hizbah sebagai tim ses jamiyah gitu. Tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena tugas Dewan Hizbah ini mengawal. Jangan sampai umat jamiyah dan pimpinan jamiyah keluar dari koridor syariah. Maka disinilah Bapak Ibu menjadi tugas kita bersama untuk terus saling mengingatkan. Nah dari situlah Bapak Ibu, kurang lebih nanti mungkin tegasnya, mungkin mudah-mudahan Januari ini PP Persis mengeluarkan panduan secara resmi. Paling tidak dari rumusan panduan siasah jamiyah yang telah sejak Ustaz Sidik Amin diterbitkan bukunya dan sampai hari ini tidak pernah dimansuh. Da teu kandal Bu bukuna teh sakieu teh panduan siasat teh ke orang Ciamis malah bari peureum tambul. Percantan komo ibu mah 34 juz atau hafal Quran oge kan gitu. Bakat ku hafid. Gitu. Nah, contoh Bu, contoh. Dari panduan itu beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali. Berpolitik bagi Persis adalah terlibatnya seluruh warga jamiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh guna memperjuangkan tegaknya kalimat Allah melalui jalur politik, karena politik bagi Persis adalah bagian integral dari Islam, satu kesatuan tidak dipisahkan. Kedua, berpolitik bagi Persis adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mabda atau titik pemberangkatan seluruh warga Persis dalam berpolitik harus berwawasan dakwah dengan niat ikhlas ibadah kepada Allah. Enjing pageto teh aya caleg sumping ka ibu. Komo apal calegna teh dulur urang, terus teu masihana naon bade kumaha ibu? Sakali deui tong ngicep tong ngarenghap. Begitu tadi caleg sumping ka ibu. Ibu, abdi teh pancen tugas di jamiyah direkomendasi. Cenah ujang nu geus oge gitu. Sorry bro, tidak ada makan gratis hari ini. Wani piro. Sok Bu. Karena kita berangkatnya tadi ikhlas karena Allah,
moal loba nungtut ke anggota caleg jadi riweuh karunya anggota caleg teh cenah naon geus loba janji puguh begitu jadi teh tapi lamun jadi begitu jadi teh loba hutang kieu cenah riweuh jeung orang Persis mah cenah naon ge loba janji ya gitu ih sabalikna ujang peperieun ibu teh teu tiasa sok ujang sing sumanget jihad di dinya kudu nama ibu nu mekelan ujang matong mikiran keur spanduk da apal ibu ge teu boga duit eta teh leung mun teu nganjuk oge gitu jadi anggota dewan ditagih komo teu jadi jaloba hutang sing sumanget jang sok berjuang naon nu diperlukeun ku ibu gitu ibu boga kos kaki 2 sisirangan bisi ujang teh kan kedahna mah kitu bu da niatna teh lillah maka siapa yang direkomendasikan ku jamiah urang perjuangkan karena pada dasarnya dia adalah duta semoga dia itu kader Persis di parlemen bukan kader partai di Persis gitu Pak gitu titipkeun jang lamun ujang korupsi ku ibu mau disesakeun huluuna oge gitu kan kepret lagi cekek legor gitu Pak itu kan perlu Pak seperti itu nah dan niatna teh ikhlas siap Bu jadi ibu mah bakatku cinta ka ujang tadi dukung kudu aya kader di parlemen nyoblos lagi nepi ka sabaraha kali ibu mah gitu di bilik suara teh gitu lebih ke gagal gitu kan itu Pak ya dah jadi mari kita kuatkan tekad, kuatkan niat bahwa ini semua adalah bagian dari kiprah dakwah ilallah, niat ikhlas ibadah kepada Allah. Kemudian politik bagi Persis adalah mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbangsa dan bernegara untuk menyadari hak dan kewajiban hakiki serta tanggung jawab guna mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, berpolitik bagi Persis haruslah dilakukan dengan akhlakul karimah. Meniki Bu, upami etang berapa anggota dewan kanggo DPR pusat? Anggap 570 sekian. 50% we caleg Persis nepika ahlakul karimah tiap pemilu anggota Persis nambahan ku caleg da kabita meni resep ningali anggota Persis mah gitu jadi mereka duta di lingkungan orang-orang politik yang biasana penuh intrik ih caleg Persis mah meni saroleh ti mananya sakolana ti benda di mana sekolahna ti Kujang waduh luar biasa Bu nepi ka seungit terkenal weh caleg Persis mah saroleh nepi ka kabita batur kan kitu Bu didorong ku urang batur menghalalkan segala macam cara urang mah henteu inilah diantara contoh Bu matak tong kagok ku ibu nu ngepretna ge sok sejang sing bener lamun teu bener dicekek logor kan kitu Bu carana teh karena dia harus menjadi duta orang TKB. Jadi tiap pemilu teh lain banyak anggota karena pas saya tiap pemilu teh nambahan jumlah anggota. Waduh luar biasa pemilu sebagai alat rekrutmen karena kabita ku para caleg. Kemudian yang tak kalah penting yaitu berpolitik bagi Persis harus dilakukan dengan akhlakul karimah sebagai perwujudan pengamalan ajaran Islam dalam berpolitik jujur, adil, konstitusional dalam memecahkan masalah bersama dengan mengembangkan mekanisme musyawarah yang lebih dinamis. Maka berpolitik bagi Persis dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan menghalalkan segala cara sehingga demi kepentingan sesaat rela merugikan kehidupan sepanjang hayat hingga akhirat. Pengambilan keputusan keberpihakan
dalam menentukan pilihan hendaknya dilakukan melalui musyawarah. Punten Bu, Amin Muhtar punya kecenderungan pribadi. Kan tidak boleh kecenderungan pribadi Amin Muhtar itu dipakai sebagai acuan jamiah kudu nuturkeun. Maka selalu diadakan musyawarah. Kenapa? Bagaimanapun hasil musyawarah akan lebih baik daripada pikiran sorangan. Bu, masih emut cariosan pun guru sareng pun bapak. Ari ku musyawarah mah kenapa keputusan politik di Persis tidak boleh oleh individu? Pakai syuro, tapi ka dikritik lila gitu. Dinamika politik gancang, jamiah mah telat bahasana teh kan gitu. Nah, dak kedah tadi di emutan, ari urang mah mikiran sorangan atuh urang. Ari pimpinan mah mikiran umat. Terbalik Persis teh banci. Batur geus ka Amin cenah ieu mah netral gitu kan. Banci cenah Persis mah munafik kan kitu eta teh Pak. Halo. Tapi teu aya di Ciamis mah gitu. Kan kitu ari pikiran pribadi mah. Tapi pimpinan pikirnya bukan begitu. Kemaslahatan maka ditimbang ti dia aya pikiran kieu kumaha pemikirku kan gitu Pak. Nah sekali lagi karena keputusan hasil musyawarah pasti lebih baik daripada pikiran seorang. Siap Bu? Halo. Siap. Jadi kieu di Persis mah nepi ka tadi syahwat pemimpin tidak boleh dipakai acuan. Paling tidak di musyawarah didugikeun. Sok naon kumaha alusna ayeuna. Nah bet caleg kudu ieu. Paning sadapil aya 5. Riweuh kan? Eleh kabeh zat. Da tadi teh sabalong diobok. Kiruh atuh laukna nepi ka rieteun gitu. Kan pasti gitu. Kebijakan dimusyawarahkeun. Upami lebih dari 4 lieur ka umat. Wayahna kebijakan Persis mah rekomendasi ka si A misalkan. Karena apa? Pasti karena pertimbangan. Nu penting kudu aya nu jadi misalkan. Begitu disebarkeun Bapak Ibu, tak ieu caleg rekomendasi jamiah. Andai kata Bapak Ibu gaduh pilihan lain tong ngecam keputusan jamiah. Terbalik cenah jamiah teh teu adil gitu itu teh. Nambah teu adil lantaran dirina teu direkom. Jadi ukuran adil teu adil nanti subjektif. Gitulah Bapak Ibu, sekali lagi di antara mekanisme kebijakan kenapa syuro yang diambil itu salah satu adalah panduan Quran wasyawirhum fil amr. Kemudian menjunjung tinggi keutuhan jamiah di atas segala-galanya demi terciptanya wihdah, kesatuan dalam bersiasah sehingga tercipta kekuatan politik jamiah. Nu hiji cenderung ka si A, nu hiji cenderung ka B, nu bubukna teh jamiah. Cek Abah Usman teh mah ti kapungkur ari batur nu pesta urang nu ngumbah wadah. Leung lamun teu pareupeus ngumbah wadahna teh kitu. Jadi urang nu milu gonjang-ganjingna ari batur nu untungna. Maka bagaimanapun situasi ini harus dikelola supaya menjadi keuntungan jamiah. Karena itulah sebagai kekuatan dakwah. Perbedaan pandangan, aspirasi politik antar warga Persis hendaknya dilandasi semangat persaudaraan, saling menghargai satu sama lain, dan harus berujung pada kesepakatan jamiah dengan mengembangkan mekanisme musyawarah yang dinamis dan kondusif. Begitu kita ngaluarkeun PPT, PP Persis cenderung kepada si A misalkan. Urang teh teu satuju kan kantor nyarios. Punten Ustad, dari Kabupaten Ciamis mah nomor 4 gitu kan. Halo, sekali deui. Cek orang Ciamis teh, da orang Ciamis mah cenderung ka nomor 4. Ya kumaha cenah pertimbangan PP, kan itu lebih elegan atuh bu carana. Daripada begitu kahandap terbalik PPT kan teu kitu urang. Ya, apalagi kalau tadi waktuna diarulem
supaya ngarobrosok saya nakumaha ari waktuna kitu tara haladir ari tos tadi ketuk palu teu satuju gitu kan. Sekali deh Bu, teu aya di Ciamis oke. Nah, maka untuk sebuah kepentingan jamiah yang teramat mulia, yaitu kepentingan dakwah Persis sehingga hal tersebut tidak mengarah pada perpecahan dan tetap jaga silaturahim. Dengan senantiasa melakukan komunikasi intensif dan pada gilirannya seluruh warga Persis akan mengaktualisasikan dirinya menuju kemenangan, kematangan siasah amar ma'ruf dan nahi munkar. 9. Kita masih memaklumi bahwa demokrasi yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam, istilah Buya Nasir teistik demokrasi, adalah dambaan seluruh warga Persis. Maka demokrasi yang sekarang dipraktekkan bukan berarti benar, tetapi itulah kenyataan yang disepakati konsensus seluruh komponen bangsa. Ibu, saya nggak akan pernah bosan betapa persoalan golput itu jangan dianggap tidak dimintai pertanggungjawaban. Ongkoh golput tapi beja-beja geura ibu mah. Ongkoh golput jeung ngajak gitu. Apa Bu? Maka berarti demokrasi ini masih membuka ruang trial and error untuk diperbaiki. Bukan berarti sempurna, tapi menyatakan sama sekali pemilu haram dengan alasan nidom kufur itu tidak bijaksana. Haram ikut pemilu karena tadi pemilu adalah buah anak kandung demokrasi sebagai sistem kufur. Itu tidak tepat pernyataan itu. Bukan berarti kita yang terlibat menganggap sempurna, tidak. Tetapi itulah kenyataan yang hari ini disepakati ada celah untuk diperbaiki. Tapi memperbaikinya kan tercekap ku takbir. Halo, orang indak contoh, Ibu, upami aina harga cabai tinggi, maka bapak ada bapak mah tarapaleun. Lalu ibu teh takbir, jadi turun gitu harga cabai. Sakapeung mah gentos Bu, sanes takbir tapi traktir gitu. Tah Bu coba, kan teu tiasa. Urang hayang jauh nampi sampurna tapi urangna cicing mah tiasa. Bahkan sakapeung dengan demo segala rupa beres belum tentu. Maka ketika memperbaikinya itulah yang dianjurkan Persis harus konstitusional. Tidak boleh tadi hantam kromo karena belum tentu tercipta kemaslahatan. Gara-gara memperjuangkan hiji pasal kalakah jadi keos, jadi bentrok. Nah itulah sekali lagi Persis akan tegas mengawal itu. Yang sering saya siapkan Bapak Ibu, jangan ragukan warga Persis tentang keindonesiaan. Nah Bu, urang mah lahir ti heula daripada republik. Ari ieu mah lahir kamari asa pangka NKRI na gitu. Matak tinggal Ibu belah dada warga Persis merah putih di tulangna ge gitu. Pan urang mah lahir sebelum NKRI. Ari eta mah kamari sore berteriak-teriak NKRI. Persis mah sudah tidak perlu berteriak-teriak tentang NKRI. Tapi saha nu ngaganggu NKRI Persis mah panghaleuna, panghareupeuna. Siap Bu? Komo ke ibu mah wah diledot we nu kitu mah bari peureum nya beunnya. Sudah, nah disinilah Bapak Ibu untuk memperjuangkan perbaikan demokrasi yang disebut tadi struktural, selain membangun civil society dengan dakwah dan pendidikan, maka menghendaki dan mesti diperjuangkan oleh para mujahid parlemen. Ibu, khususnya para duta yang mendapat amanah dari umat dan jamiah Persis. Sebab sekali tidak cukup dengan berteriak-teriak, mal beres. Kudu bertarung yang kita sebut jihad pil parlemen. Berarti kan kedah aya duta yang akan memperjuangkan. Dalam kerangka inilah Bapak Ibu menciptakan
para kader, mujahid parlemen yang bertanggung jawab mengembangkan amanah umat dan jamiah. Penuh semangat dan militan bukanlah pekerjaan ringan. Di sana terdapat proses panjang yang menantang sekaligus memerlukan keseriusan yang terkadang menjadi hambatan. Selain itu, dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dan koordinasi antar elemen serta dukungan ragam pihak, khususnya di lingkungan Jamiah Persis. Bapak Ibu, saya kira demikian yang dapat disampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan menjadi nutrisi dan energi bagi ketetapan hati agar kita senantiasa istiqomah dalam kerangka mengabdi pada Zat Maha Suci. Karena waktu jua yang memisahkan kita, saya izin melanjutkan tugas ke Banjar. Tetapi tadi moderator sudah memberikan clue bahwa kajian ini tak akan dibubarkan sebelum mencapai 1000 pertanyaan, karena moderator yang akan jawab. Akhirnya Bapak Ibu, saya mohon pamit melanjutkan tugas ke Banjar. Insya Allah kita bertemu kembali di bulan depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.